Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Avicenna Arya. Ayo, yuk. Oke, ini punya saya nih. Awalnya saya kira terserah, lagi ternyata ya kalah. Jadi masih Kalau sudah disampaikan untuk makan. judul yang saya ambil itu efektivitas penataan tempat duduk terhadap hasil belajar dan pembelajaran matematika. Awalnya saya ambil judul ini tuh buat, soalnya waktu mendengarkan teman-teman presentasi itu penataan tempat duduk sering disinggung itu. Jadi agak tertarik. Terus pendahuluannya itu pendidikan merupakan fondasi utama dalam bentuk seperti ini lah. Jadi pendahuluan seperti biasa kayak latar belakang. Terus rumusan masalahnya nanti di sini itu ada awalnya masih dua, jadi pengaruh penataan tempat duduk sama nanti posisi tempat duduk yang biasa digunakan sama di pembelajaran itu sama nanti efektifnya bagaimana. Karena tadi awalnya artikel, jadi ada metode penelitiannya itu pakai itu apa namanya? Pakai studi literatur awalnya. Ada salah jadi nanti saya ubah dulu. Kita jadi ini sementara masih kayak ngumpulin jurnal-jurnal tiga tadi buat dikumpulkan terus dikumpulkan ke studi literatur kan biasanya dikumpulkan terus nanti hasilnya bagaimana saja. Terus teman-teman apakah ada tanggapan atau saran atau bagaimana? Atau nanti tambah materi buat apa namanya rumusan masalah? Ini permasalahannya apa? Permasalahannya Pak? Yang diangkat. Itu Pak, pengaruh penataan tempat duduk. Pengaruh? Penataan tempat duduk. Kan awalnya pakai studi literatur Pak, jadi pakai jurnal gitu Pak. Terus dikumpulkan, terus dianalisis. Kalau semacam itu, kalau judulnya masalahnya itu seperti penelitian ya kan, pengaruh. Nah kalau studi literatur mungkin Anda tempat duduk yang ideal gitu ya. Nah gitu itu kan berarti masih berupa gagasan gitu ya. Jadi kalau permasalahannya pengaruh itu sudah mengarah ke masalah penelitian gitu ya. Pengaruh ini terhadap ini kan pakai uji statistik gitu ya. Nah kalau Anda studi literatur berarti tempat duduk ideal menurut apa gitu ya. Nah ya, atau yang gimana ya. Nah itu supaya kelihatan gagasannya gitu ya. Ya, nah, gitu. Jadi masalah itu juga mencerminkan apa yang akan Anda lakukan gitu ya, rumusan masalah. Dan itu nanti juga tercermin dalam ininya mana tadi? Oh. Nah, jadi judul, masalah, tujuan itu mencerminkan apa yang akan dilakukan ya. Nah, jadi kalau hanya sekedar gagasan ya berarti Anda membuat apa gitu ya, gagasannya apa kelihatan gitu ya. Jadi kalau studi literatur itu kan nggak sampai survei, nggak sampai melakukan penelitian, berarti itu sebatas pada gagasan studi literatur. Terus Anda punya ide gini, oh tempat duduk yang ideal itu begini loh gitu ya. Nah itu ya. Itu. Atau bisa juga pertanyaannya tempat duduk yang bagaimana gitu ya. Nah itu kan juga bisa dijawab dengan studi literatur kan ya. Nah itu mencerminkan. Ini masih awal ya, belum banyak yang bisa dibaca ini. Iya 40% Pak, 30%. Nah ini masih jauh. Segera loh ya, ini waktunya kurang Pak. 2 pekan ya. Ini kalau misal saya rubah ke makalah berarti nanti bagaimana ya Pak? Apa? Kalau misal saya rubah ke makalah gitu. Ya harus ke makalah, memang laporan akhirnya nanti, harus berbentuk nanti, makalah. Tetap gini Pak, kayak judul-judul. Ya makalah kan harus bab itu ya. Iya, berarti. Oh berarti nanti pembahasan. Iya, bab 1 pendahuluan. Iya, paham Pak. Bab 2 kajian literatur gitu ya. Iya, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan boleh dicampur, jadikan satu atau dipisah boleh ya. Kalau versi UM itu ada hasil dan pembahasan sekaligus satu bab boleh, hasil sendiri,
pembahasan sendiri juga boleh. Baru bab berikutnya penutup berupa kesimpulan dan saran. Terus ditambah referensi ya, daftar rujukan ya. Oke, itu ya. Itu format makalah menurut PPKI. Ya. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Sampun saya. Dari saya sudah. Dari teman-teman mungkin ada masukan? Yang lain ada masukan lagi? Kota angkat tangan. Oke, kalau tidak ada cukup ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya Rahmat, selamat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Oh ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang akan saya buat, yaitu berjudul Efektivitas Manajemen Kelas Berbasis Proyek dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika di SMK. Untuk ringkasan belum dan kata pengantar juga belum. Langsung saja ke pendahuluan yang dilatar belakangi di sekolah menengah kejuruan. Lalu nantinya untuk melihat apakah efektivitas PBJL itu berpengaruh oleh pemahaman konseptual pada pelajaran matematika. Untuk itu terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep manajemen kelas berbasis proyek diterapkan dalam pembelajaran matematika di SMK menurut literatur yang relevan. Lalu yang kedua, apa saja kelebihan dan tantangan penerapan manajemen kelas berbasis proyek dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika di SMK berdasarkan studi literatur. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika di SMK menurut hasil-hasil penelitian terdahulu. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk meninjau efektivitas manajemen kelas berbasis proyek dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa SMK dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur. Yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi PJBL di SMK. Untuk manfaat ini dan ruang lingkupnya nanti akan dibatasi oleh kajian literatur terkait manajemen kelas berbasis PJBL di SMK. Sekian untuk metodologinya, yang nantinya saya akan menggunakan literatur review atau studi literatur dengan pendekatan kualitatif tentunya, yang mana untuk teknik pengumpulan data nanti akan dibatasi oleh jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Untuk analisis data, yaitu analisis konten. Sekian. Dari saya masih belum ada hasil dan pembahasan. Kok belum ada? Oke. Masalahnya tadi apa saja itu? Tadi enggak, jangan-jangan beda dengan yang sudah diupload itu tadi, soalnya formatnya beda ya. Dengan yang sudah diupload. Formatnya yang diupload itu masih bentuk ini Pak, artikel. Iya. Enggak. Masalahnya tetap ya, 3 itu ya? Iya, tetap. Nah, berarti masalah yang ketiga itu tidak cocok kalau diangkat sebagai kajian literatur. Di situ kan pertanyaan bagaimana efektivitas. Nah, kalau efektivitas harus diuji, ya toh? Nah, bagaimana menguji efektifnya? Ya kan dites gitu ya siswanya ya. Nah, itu nanti kalau Anda penelitian pendidikan tuh ya kan ada validitas, kepraktisan dan efektivitas ya kalau kita uji coba itu biasanya ya. Nah, kalau validitas berarti lewat validator. Kalau kepraktisan biasanya lewat angket atau lewat wawancara gitu ya. Nah, kemudian kalau efektivitas lewat tes ya. Saya lihat di metode Anda kan nggak melakukan itu. Jadi pertanyaan ketiga itu nggak akan bisa dijawab kalau hanya studi literatur ya. Nah, gitu ya. Berarti untuk menggunakan rumusan masalah 2 saja apakah boleh? Ya tergantung nanti ya. Cukup enggak gitu ya. Tapi saya hanya melihat bahwa ketiga itu nggak bisa diselesaikan dengan studi
literatur. Itu harus ngambil data gitu ya, melakukan tes ya. Nah, itu. Untuk Ya. judul apakah ada revisi, Pak? Untuk judul apakah sudah? Nah, kalau judul harus mencerminkan isi efektivitas. Nah, ini juga ini kan harus menguji efektivitas kan ya. Nah, ya kan? Berarti pertanyaannya harus mencerminkan gagasan kalau uji literatur itu ya. Nah, mungkin manajemen kelas ya, nggak usah efektivitas ya, langsung ada manajemen gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kata efektivitas ini yang menuntut adanya uji coba atau ya ada suatu pengambilan data dengan tes ya, efektif ya. Kan yang Anda ini kalau judulnya ada efektivitas berarti Anda meng-create dari gagasan kemudian baru diuji coba. Setelah diuji coba dites muridnya kan ya. Oh, ternyata bagus hasilnya. Nah, itu efektif berarti kan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Berarti menurut pesan efektifnya nggak usah ya. Langsung aja manajemen kelas berbasis itu nah lebih netral kan itu ya. Nah, ya. Sudah. Oke. Baik. Ada lagi yang perlu sampaikan? Nah. Ya, karena tidak ada, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Berikutnya siapa? Hisham. Oke, untuk judul yang saya pakai yaitu pengaruh strategi pukulan disiplin kelas terhadap siswa sekolah menengah pertama. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum salam. Saya Isam Muhammad Fawaz Junaidi. Judul yang saya pakai yaitu pengaruh strategi pengolahan disiplin kelas terhadap siswa sekolah menengah pertama. Untuk ringkasan pengantar juga belum, deteksi belum. Untuk pendahulunya seperti berikut. Oke. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk strategi pengolahan disiplin kelas yang dijelaskan dalam berbagai literatur pendidikan. Yang kedua, apa saja permasalahan disiplin yang sering terjadi pada siswa sekolah menengah pertama menurut hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh strategi pengolahan disiplin kelas terhadap perilaku kedisiplinan siswa SMP berdasarkan kajian literatur yang relevan. Untuk sementara itu saja, Pak. Apakah saya tidak yakin dengan judul saya, Pak? Apakah ada yang perlu direvisi? Untuk yang di yang kemarin di Kumpla itu beda, Pak. Sudah saya revisi karena kemarin judulnya ada yang ditolak seperti mirip dengan punya saya. Ini yang diupload masih laporan yang anu ya? Iya. Ganti, Pak. Belum diupload. Nah, judulnya jadi apa yang baru itu? Pengaruh strategi pengolahan disiplin. Pengaruh. Nah, ini juga akan mencerminkan seperti penelitian kalau pengaruh ya. Nah, pengaruh itu berarti kan harus uji statistik juga gitu ya. Pengaruh ini terhadap ini gitu ya. Nah, kata pengaruh itu jadi bermasalah. Anda kan studi literatur ini ya? Iya. Ya, kalau studi literatur jangan ada yang menuntut pengujian ya. Pengaruh, efektivitas, kepraktisan itu biasanya akan perlu pengujian gitu ya. Nah, jadi pengaruh ini harus dibuang. Ya. Iya, Pak. Itu apa? Coba bacakan. Dibesarkan sih? Dibesarkan. Nah, Pak Eri dibesarkan. Nah, pengaruh strategi pengelolaan disiplin. Nah, itu kalau pengaruhnya dibuang mungkin sudah agak netral itu ya. Ya. Nah, strategi pengelolaan disiplin kelas terhadap siswa sekolah menengah, iya kan? Jadi menurut saya pengaruhnya dihilangkan karena enggak. Kalau pengaruhnya ada di situ dituntut adanya pengujian, ya, pengujian secara statistik. Ya, berarti Anda kan di sini membuat ide gagasan strategi yang bagaimana gitu ya, yang akan disusun itu nanti berdasarkan kajian literatur gitu ya. Oke. Nah, ini kan kajian literatur tadi kalau ya. Ya. Jadi nggak sampai melakukan survei atau menggali dana di lapangan gitu ya. Oke. Itu aja nanti permasalahannya tadi ya, harus disesuaikan. Masalahnya tadi apa saja? Karena di sini nggak ada Pak Edi. Ya. Penting itu masalahnya.
Bagaimana bentuk? Oke, kalau bagaimana bentuk bisa dijawab apa saja. Nah, yang terakhir itu jadi masalah ya. Bagaimana pengaruh itu ya. Nah, itu berarti tidak perlu dicantumkan masalah yang ketiga. Nah, karena itu perlu data ya toh. Nah, 2 di atas atau Anda perlu tambahkan lagi silakan gitu ya. Nah, Oke. itu, ya. Ya. Kalau bagaimana pengaruh kan harus ada datanya nanti ya untuk menentukan itu berpengaruh atau tidak gitu ya. Oke. Ya itu saya kira masukan. Ada lagi yang perlu saya sampaikan? Sudah, cukup. Wah ini sing endek-endek ya sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikut Ivan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mengambil studi literatur efektivitas discovery learning dalam mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu. Karena tadi sudah ada yang mengambil efektivitas ternyata ditolak, jadi ini kelihatannya ganti semua. Karena rumusan saya 3 itu bagaimana pengaruh semua, jadi ini akan ganti sampai ke bawah. Awal judul saya itu mau apa namanya? Wawancara ke sekolah. Karena yang hari pertama kemarin ada pengalaman ditolak, saya ganti judul ke ini. Ternyata judulnya salah semua, jadi kelihatannya tidak ada yang perlu dipresentasikan. Mohon maaf. Progresnya salah semua. Baru dikoreksi tadi. Bagaimana Bapak? Iya. Iya. Loh, enggak, ini berarti maksud Anda seandainya pengaruhnya itu tidak ada gitu ya. Maksud Anda apa? Mau meng-create? Saya kan di beberapa jurnal saya temukan bahwa kreativitas siswa SMP, jenjang pendidikan SMP, SD, SMA itu kayak kurang gitu loh Pak. Kayak apa namanya, saat mengerjakan soal yang berupa open ended itu terlalu terpaku pada contoh yang disediakan oleh gurunya saat di papan. Jadi discovery learning hadir sebagai solusi saat apa namanya kan, kalau siswa di discovery learning itu kan meng-create penyelesaiannya sendiri, setelah itu baru dibenarkan. Jadi originalitas jawabannya itu masih ada Bapak. Cuma konsepnya saja yang dibenahi setelah penguatan. Oke. Ya kalau seperti itu ya nggak perlu pengaruh, jadi ya. Nah, Anda mengkaji saja. Jadi termasuk kata studi literatur itu juga nggak perlu dicantumkan dalam judul ya. Nanti studi literatur itu sebagai metodologi aja di dalam ya. Jadi langsung aja discovery learning dalam mengembangkan itu kan nggak apa-apa, ya toh? Nah itu. Jadi nanti kalau Anda ingin menulis, berarti di pendahuluan itu Anda cari data-data yang menggambarkan bahwa kreativitas siswa itu masih rendah. Itu kan bisa dicari dari penelitian orang, dari data apa gitu ya. Nah, terus kemudian Anda mengkaji dari discovery learning itu ternyata sifat-sifat dari discovery learning itu memang bisa meningkatkan itu ya. Terus Anda mengkonstruksi ya toh, pembelajaran apa gitu ya. Nanti kan Anda seolah-olah membuat kerangka pembelajaran begitu ya. Nah, kalau perlu bisa sampai ke model pembelajarannya, terus tahapan pembelajaran bagus itu ya. Jadi nanti ide Anda bisa langsung diterapkan gitu ya, kalian menerapkan ya. Jadi sampai mengkonstruksi semacam rencana pembelajarannya bagus itu ya. Nah, jadi ini dari pendahuluan itu mengumpulkan kasus-kasus yang mendukung bahwa siswa itu kreativitasnya kurang. Setelah itu dalam perumusan masalahnya bagaimana Bapak? Loh ya, misalnya Bapak metode model pembelajaran discovery learning yang bagaimana gitu ya. Yang bagaimana berarti Anda tanyakan kan ya, yang dapat meningkatkan, nah gitu kan, nah, yang dapat mengembangkan, langsung aja dapat mengembangkan, di sini kan kata mengembangkan kreativitas gitu ya, dapat mengembangkan, ya, berarti nanti Anda perlu membuat model pembelajaran dengan
berbasis pada discovery learning, tapi Anda coba terapkan mungkin pada materi apa gitu biar kelihatan gitu kan ya. Nah, itu bisa sampai pada rencana pembelajarannya bagus itu ya. Nah, jadi ini menunjang seperti kuliah rencana pembelajaran ya, mau tuh membuat rencana pembelajaran itu kan begitu ya. Nah, jadi cuma ini didukung dengan memang Anda ingin meningkatkan itu. Tapi kalau ingin mengembangkan itu kan berarti harus ada fakta bahwa memang saat ini kurang memuaskan itu ya. Nah, kalau data-data itu Anda nggak harus cari data sendiri. Data hasil penelitian orang juga sudah ada ya toh. Mungkin data survei atau apa, cari nanti ketemu gitu ya. Banyak gitu ya. Yang menilai, yang mengkritisi tentang kreativitas itu saya kira banyak sekali ya. Penelitian tertentu ya. Datanya banyak ya. Ya. Jadi dimulai dengan menyimpulkan bahwa kreativitas siswa itu masih kurang, berarti kan perlu ada usaha. Ya toh? Nah, berarti salah satu usahanya Anda menerapkan model discovery learning. Nanti dalam kajian literatur harus ada reasoning, alasan bahwa discovery learning itu memang bisa mengembangkan kreativitas gitu ya. Nah, dari studi literatur ya. Studi literatur nggak harus teori dari buku, bisa juga dari hasil penelitian orang lain ya. Nah, dari jurnal banyak ya. Nah, tuh kayak gitu ya. Kebayang ya? Kurang 2 minggu nggak lah, bingung ini ya. Kurang 2 pekan ya. Harus selesai. Terima kasih Ya. atas pernyataannya. Mohon maaf karena belum ada apa-apanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mengambil judul penerapan strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika. Wes. Di sini saya mengambil judul penerapan strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika untuk membentuk disiplin positif siswa pada sekolah dasar. Untuk latar belakangnya, pengelolaan kelas adalah upaya sistematis guru dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang efektif, teratur, dan kondusif bagi siswa. Pengelolaan kelas tidak hanya mencakup pengaturan fisik ruang belajar, tapi juga pengelolaan perilaku siswa agar mendukung proses pembelajaran. Rosmana 2024 menyatakan bahwa strategi pengelolaan kelas yang tepat berkontribusi besar terhadap efektivitas pembelajaran dan sikap belajar siswa. Selain itu, dalam HAK 2019 mengungkapkan bahwa penerapan disiplin positif mampu meningkatkan motivasi belajar dan membentuk perilaku yang lebih tertib di kelas. Siahan dan Tantu 2022 juga menyatakan bahwa penerapan peraturan kelas yang konsisten serta keterlibatan ahli guru menjadi kunci dalam membentuk sikap disiplin siswa. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas yang efektif sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran matematika dan membentuk karakter disiplin siswa. Oh iya. Untuk rumusannya yaitu bagaimana strategi pengelolaan kelas yang diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, apa saja prinsip dan bentuk penerapan disiplin positif dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara strategi pengelolaan kelas dengan pembentukan disiplin positif siswa dalam pembelajaran matematika. Dan yang keempat, apa saja tantangan dan solusi dalam menerapkan strategi pengelolaan kelas berbasis disiplin positif di sekolah dasar.
Untuk kajian literaturnya, pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan serangkaian strategi yang digunakan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kelas yang teratur, terstruktur, dan produktif. Hal ini mencakup pengaturan fisik ruang kelas, penetapan aturan dan prosedur, serta cara-cara mengelola perilaku siswa. Kemudian yang B, disiplin positif sebagai pendekatan dalam pengelolaan kelas. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada kesadaran tanggung jawab dan penguatan perilaku baik tanpa penggunaan hukuman. Untuk yang C, hubungan antara pengelolaan kelas dan pembentukan disiplin positif siswa. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci utama dalam mengembangkan sikap disiplin siswa sekolah dasar. Untuk yang D, tantangan dan solusi dalam penerapan strategi pengelolaan kelas berbasis disiplin positif. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kajian literatur. Sudah, Bapak. Oke. Ini dari judulnya masih generik ya, penerapan strategi pengelolaan kelas. Nah, ini kan umum sekali ya. Nah, mungkin pengelolaan kelas berbasis apa, ya kan, pengelolaan apa gitu lebih khusus ya. Ini kalau strategi pengelolaan kelas, semuanya itu mau diterapkan? Ya, enggak toh? Enggak. Yang Anda pelajari kemarin semuanya mau diterapkan gitu kan? Itu kan semuanya ya, penerapan strategi pengelolaan kelas ya. Nah, itu kan ada banyak. Anda harus memilih yang spesifik gitu ya. Berbasis apa atau yang bagaimana gitu ya. Nah, untuk membentuk ya. Jadi pengelolaan kelas berbasis militer gitu ya. Nah, itu ya. Kan untuk membentuk disiplin positif. Lah itu kan cocok ya. Misalkan. Tapi bisa juga kajian literatur nanti mendukung ya. Kan itu yang dianut Pak Dedi ya. Anak-anak sing bandel-bandel dimasukkan ke barak militer gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin judulnya mungkin lebih buat spesifik ya, terlalu general. Nah, kemudian sama seperti tadi masalah terakhir, bagaimana dampak. Nah, itu kan harus diuji. Nah, itu nggak bisa diselesaikan kalau hanya studi literatur ya. Nah, ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan yang keempat itu. Cara menyelesaikannya kalau nggak penelitian itu susah itu ya yang keempat. Nah, itu masalah keempat ya. Nah, pertanyaan jangan apa saja, mungkin pertanyaan lebih bagus bagaimana bentuk ya toh? Bagaimana bentuk strategi itu ya? Nah, bahkan bagaimana berarti nanti Anda menceritakan ya. Kalau apa saja itu kan selalu hanya nyari ya, terus disebutkan itu apa saja kan ya. Kalau bagaimana memang ada ide kreatif Anda ya membentuk, meng-create gitu ya. Jadi nanti bagaimana bentuk, nah gitu ya. Nah, bagaimana berarti nanti di cerita Anda kan bisa mendeskripsikan bentuknya gitu ya. Gitu ya. Nah, cara merumuskan. Kalau pertanyaan apa saja gitu ya, itu biasanya cukup dibaca disebutkan gitu ya, nggak perlu meng-create something gitu ya. Nah, itu kurang, kalau dalam ide tulisan itu kurang pas gitu ya. Kalau itu cukup diselesaikan dengan membaca saja gitu ya. Gitu ya, rumusan masalah. Baik, mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Berikutnya berarti menyesuaikan ya dengan masalahnya. Ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absari 2 Dias Wardani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini makalah saya berjudul Strategi dalam Pengelolaan Kelas Matematika untuk meningkatkan partisipasi siswa SMP. Untuk kata pengantarnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah tugas akhir mata kuliah pengelolaan kelas yang berjudul Strategi dalam Pengelolaan Kelas Matematika untuk meningkatkan partisipasi siswa SMP. Makalah ini disusun sebagai bentuk refleksi dan pemahaman penulis terhadap
Pentingnya strategi yang efektif dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, khususnya dalam pembelajaran matematika yang seringkali dianggap menantang oleh banyak siswa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan masa yang mendatang. Ucapan terima kasih penulis sampaikan. Itu skip aja wes kan. Terima kasih. Oh. Nanti terima kasih kepada Bapak, Ibu, mertua, saudara-saudara. Kita langsung masuk pendahuluan. Langsung poinnya saja, Bapak. Iya. Untuk bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Untuk Ingat ya, ini sebenarnya presentasi itu bukan membaca, ya toh, tapi menyampaikan ide-idenya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda suruh presentasi ujian skripsi jangan baca gitu ya. Nah, nanti nggak selesai 10 menit gitu ya. Kalau ujian biasanya 10 menit saja gitu ya presentasinya ya. Tuh. Ya ide-idenya saja yang disampaikan. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan kelas matematika tingkat sekolah menengah. Yang kedua, strategi apa yang dapat diterapkan untuk menciptakan suasana belajar matematika yang efektif. Yang ketiga, bagaimana peran guru dalam mengelola perilaku siswa serta mengatur lingkungan yang nyaman pada saat dilakukannya kelas matematika. Yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan kelas matematika berdampak pada hasil belajar siswa. Tujuannya untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pengelolaan kelas matematika. Yang kedua, untuk mendeskripsikan strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk mengelola kelas matematika secara efektif. Ketiga, untuk menganalisis peran guru dalam pengelolaan suasana kelas yang mendukung pembelajaran matematika. Yang keempat, untuk menjelaskan dampak strategi pengelolaan kelas terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Terdapat manfaat bagi penulis. Penulisan makalah ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang teori dan praktik pengelolaan kelas, khususnya dalam konteks pembelajaran matematika. Juga dapat melatih keterampilan dalam menganalisis permasalahan kelas, merancang strategi yang sesuai, serta menuangkan gagasan yang sistematis. Bagi pembaca, makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi para guru, calon guru, dan dalam menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif, khususnya pada mata pelajaran matematika. Untuk bab 2, kajian pustaka, yang pertama membahas pengelolaan kelas sendiri. Kedua, strategi pengelolaan kelas matematika. Yang ketiga, peran guru dalam pengelolaan perilaku siswa. Yang keempat, strategi pengelolaan kelas matematika yang bentar Pak, ini kayaknya ada yang kedouble judulnya. Untuk metodologinya menggunakan studi literatur. Dalam hasil dan pembahasan ini membahas faktor penyebab masalah dalam pengelolaan kelas matematika tingkat sekolah menengah, seperti keterbatasan gaya mengajar yang variatif pada pembelajaran matematika, kesulitan membangun fokus dan disiplin di kelas, kurangnya keterlibatan emosional. Yang kedua, strategi untuk menciptakan suasana belajar, ketika peran guru dalam mengelola perilaku siswa sendiri. Yang keempat, dampak strategi pengelolaan kelas. Mungkin itu Mas Yan, Pak. Oke. Ini juga judulnya belum spesifik juga ya rupanya ya.
Kalau dilihat judulnya kan strategi dalam pengelolaan kelas matematika. Ini juga masih agak general juga ya. Strategi dalam pengelolaan kelas matematika kan cukup banyak juga gitu ya. Kalau ditambah berbasis teknologi, Nah, bisa juga gitu ya. Jadi biar lebih spesifik gitu ya, nggak terlalu general gitu ya. Berbasis apa gitu ya, atau dengan pendekatan apa gitu ya, menggunakan apa gitu ya. Karena pengelolaan kelas kalau masih general nanti ya nggak kebayang yang bagaimana. Kalau berbasis teknologi masih lumayan ada ya. Jadi mengelola kelasnya berbasis teknologi gitu ya. Nah, berarti nanti permasalahannya juga harus dikaitkan ke situ, termasuk latar belakangnya. Nah, mungkin penggunaan teknologi itu juga masih kurang, itu harus ada fakta-fakta yang mendukung itu gitu ya. Nah, penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelas itu masih kurang, itu bisa diambil dari literatur gitu ya. Nah, berarti nanti penggunaan teknologi masukkan di dalam rumusan masalah, harus ada itu ya. Nah, ini kan rumusan masalahnya belum mengadopsi penggunaan teknologi tadi ya. Misalnya bagaimana pengelolaan kelas matematika berbasis teknologi. Itu kan berarti bagaimana, berarti Anda nanti meng-create pengelolaan kelas matematika yang berbasis teknologi ya. Itu ya, termasuk itu ya. Oke, ada lagi? Absari? mungkin sudah Bapak. Sudah. Kok mungkin toh? Kayak yakin. Sudah. Mungkin sudah, mungkin belum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajeng? Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Heri. Untuk hari ini saya akan presentasikan sedikit tentang rancangan laporan perkembangan dari proyek pengelolaan kelas kali ini. Untuk judul sendiri di sini saya merasa ini agak panjang ya, soalnya hampir 20 juga, karena kan sebaiknya nggak sampai segitu. Jadi buat judul yang saya ambil ini adalah Membangun Kelas Ramah Matematika, sebuah studi literatur pada strategi pengelolaan kelas oleh guru terhadap kecemasan matematika siswa. Jadi fokus dari proyek ini atau makalah ini nantinya itu lebih mengarah ke kecemasan matematika siswa dan juga strategi pengelolaan kelas apa yang cocok diterapkan oleh guru agar mengurangi kecemasan tersebut. Karena kan fenomena kecemasan matematika ini sangat wajar ya, sangat normal dan marak terjadi di sekolah-sekolah, terutama di jenjang SMA, karena juga di SMA ini tuh sudah banyak siswa yang mulai memiliki fokusnya masing-masing, dan yang nggak suka sama matematika atau yang takut sama matematika itu justru semakin terpancing untuk mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan atau depresi matematika. Baik, untuk strukturnya sendiri seperti pada umumnya nanti akan ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Lalu buat pendahuluannya sendiri, itu latar belakang umumnya ya pastinya karena banyaknya kasus dari siswa-siswi yang memiliki keluhan terkait dengan kecemasan matematika, terkait dengan mereka kurang suka pelajaran matematika ataupun menghindari pelajaran matematika itu sendiri. Nah, hal ini tuh didasarkan dari berbagai artikel ataupun berita dan juga pengalaman pribadi dari peneliti. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini saya mengambil 3 rumusan. Yang pertama itu bagaimana bentuk kecemasan matematika yang dialami oleh siswa SMA, kemudian strategi pengelolaan kelas apa saja yang telah digunakan oleh guru sebagai upaya dalam mengurangi kecemasan matematika siswa, dan bagaimana hubungan antara strategi pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru dengan tingkat kecemasan matematika siswa di tingkat SMA. Jadi di sini nanti itu akan dikonstruksi dulu dari mulai kecemasan matematika yang dialami siswa di SMA itu kira-kira bentuknya seperti apa saja, lalu untuk strategi apa saja yang sudah pernah diterapkan oleh para guru di penelitian-penelitian sebelumnya untuk menanggulangi permasalahan ini, dan kira-kira nanti hubungannya apa sih, lalu strategi apa yang paling cocok untuk menanggulangi permasalahan ini. Untuk tujuannya berkaitan seperti dengan rumusan.
Kemudian untuk manfaatnya sama seperti pada umumnya. Dan di bab 2 ini itu nanti ada kajian pustaka. Yang pertama itu kita bisa menjadi kecemasan matematika terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ke pengelolaan kelas oleh guru. Dan yang ketiga itu ada hubungan antara pengelolaan kelas dan kecemasan matematikanya. Nah, untuk di bab 3 metodologinya sendiri terkait dengan penelitian ini itu saya lebih mengarah ke observasi studi literatur. Jadi, saya mengumpulkan beberapa artikel atau buku dan bahasan yang berkaitan dengan kecemasan matematika dan juga strategi pengelolaannya yang kiranya nanti dapat ditelaah lebih lanjut dan dikaji lebih lanjut untuk menemukan titik mana yang paling efisien diterapkan oleh para guru. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri masih belum banyak. Di sini nanti saya akan membuat tabel terkait dengan telaah penelitian artikel-artikel yang sangat menonjol dan sangat mendukung dalam pembahasan penelitian kali ini. Lalu nanti di bawahnya itu baru akan dijelaskan tentang hasilnya, kira-kira strategi apa yang lebih oke. Tapi di sini saya masih belum melanjutkan, masih dalam proses. Begitu pula untuk bab 5 penutupnya. Mungkin seperti itu Bapak buat progres saya sejauh ini. Ini cuma di pendahuluan itu belum disinggung apa itu kecemasan matematika. Oh, mohon maaf Bapak, untuk yang upload di Si Pejar yang terbaru ini saya lupa upload Bapak. Tadi saya nggak mendengar penjelasan Anda. Kecemasan itu juga. Iya, di latar belakangnya masih kurang. Nah ya itu, jadi biasanya apa yang mau dipakai di rujukan masalah itu biasanya disinggung dulu ya sebelumnya itu kan. Apa, kemudian fakta-faktanya gitu ya, terus kemudian baru kita mengambilnya untuk merumuskan masalah. Di latar belakang itu harus disinggung semua, jangan sampai setelah Anda merumuskan masalah terus bertanya, loh apa ya kecemasan? Nah itu kan biasanya rumusan masalahnya kan berkaitan dengan kecemasan ya. Iya Pak. Nah jadi karena situ misalnya bagaimana bentuk kecemasan matematika yang dialami. Nah jadi nggak kebayang sama sekali itu kalau di atasnya nggak disinggung sama sekali apa itu yang dimaksud dengan kecemasan matematika gitu ya. Di atas hanya disinggung masalah sedikit yang apa penggunaan strategi yang pas ya untuk mengurangi. Tapi kecemasan sendiri kan nggak tahu di sini kan ya. Nah itu terlalu tipis. Ya itu perlu. Jadi apa dan fakta itu penting ya di dalam latar belakang itu biar orang kebayang mau masuk ke permasalahan. Itu yang satu. Kemudian karena di sini studi literatur kan ya? Iya Bapak. Saya sanksi dengan menjawab pertanyaan ketiga. Bagaimana hubungan ya? Nah, itu ya. Nggak tahu. Tapi kalau Anda yakin bahwa itu nanti bisa didapatkan dari literatur ya nggak masalah gitu ya. Nah, ya. Karena mencari yang pas itu kadang nggak kecuali kalau kita meng-create data sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda yakin di literaturnya ada ya nggak apa-apa, 3 itu ya. Karena hubungan itu lebih netral dibandingkan pengaruh gitu ya. Nah, efektivitas gitu ya. Kalau pengaruh efektivitas memang kelihatannya perlu data dukung. Kalau hubungan itu masih mungkin dari kajian literatur dengan syarat cukup ya literaturnya gitu ya untuk menjawab itu ya. Cukup nggak kira-kira literaturnya untuk menjawab pertanyaan ketiga? Untuk saat ini masih perlu nambah lagi Bapak. Pokoknya jangan dijawab hubungannya baik-baik saja gitu loh. Ditanya bagaimana hubungannya baik-baik saja gitu ya. Nggak pernah bertengkar. Oke. Ya. Ya ini sudah agak spesifik karena dikaitkan dengan kecemasan ya. Oke, saya kira tinggal melengkapi ini masih di bagian-bagian belakang hasilnya kan belum kelihatan ya. Oke, Pak. Belum kelihatan. Ya, ada lagi yang perlu tambahkan? Mungkin buat saat ini masih ini dulu, nanti akan dikembangkan lagi. Ya, berarti literaturnya mesti ditambah ya. Jadi kalau studi literatur memang harus banyak ya. Beda dengan penelitian yang berbasis data, itu biasanya literatur itu kan hanya untuk mengantarkan. Nanti pengambilan kesimpulannya kan berdasarkan data yang ada ya. Tapi kalau
kajian literatur nanti pengambilan kesimpulannya kan berdasarkan kajian literatur juga ya untuk menjawab pertanyaan itu. Memang nanti lebih banyak, harus lebih banyak literatur yang dicari gitu ya. Oke. Cukup? Iya, cukup. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Bapak yang telah memperkenankan saya untuk melakukan presentasi hari ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gizela masuk. Oh, ada. Gizela Putri. Z pakai yang, pakai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang sudah saya kerjakan. Untuk judulnya, penerapan aturan kelas dan metode variatif untuk meningkatkan kondusivitas belajar matematika di sekolah menengah. Karena selama ini waktu pembelajaran matematika itu kadang nggak kondusif karena siswa itu banyak yang tertekan, Pak. Jadi saya mengambil judul ini karena agar siswa bisa lebih tertib, lebih kondusif saat pembelajaran matematika. Untuk pendahuluannya itu saya mengambil itu tadi latar belakangnya. Lalu untuk rumusan masalahnya saya ada 3. Yang pertama, bagaimana penerapan aturan kelas yang efektif dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, apa saja metode pembelajaran variatif yang dapat diterapkan di kelas matematika. Tapi untuk yang terakhir sepertinya tidak bisa dipakai karena ada pengaruh, jadi harus penelitian. Tapi karena saya menggunakan studi literatur, jadi tidak dipakai. Untuk tujuannya seperti ini. Lalu untuk kajian pustakanya seperti ini. Dan ini metode penelitiannya studi literatur. Masuk ke pembahasan penerapan aturan kelas yang efektif dalam pembelajaran matematika seperti bentar, Pak. Salah satu aturan yang bisa diterapkan itu saat guru menerangkan, siswa sebaiknya itu tertib dan tidak berbicara karena itu dapat mengganggu konsentrasi apalagi saat pembelajaran matematika yang dianggap susah oleh banyak siswa. Sudah. Gitu saja sih, Pak. Saya sampai pembahasan. Untuk kesimpulan sarannya masih belum. Ya. Dan apakah ada masukan, Pak? Yang lain nggak ada yang memberi masukan. Bingung dengan punya sendiri. Tadi sudah dikritisi sendiri permasalahannya ya. Ya. Karena menggunakan pengaruh. Ini agak beda dengan yang diupload ya? Yang di ini, Pak, di forum. Ya. Iya. Oh. Yang terbaru. Terbaru. Oh, kalau Pak Heri lihat yang desain itu masih yang lama ya kelihatannya, Iya. yang ditugas. Bentuk penerapan. Ya, ini sudah penerapan aturan kelas dan metode variatif untuk meningkatkan konduktivitas ya. Matematikanya nggak kelihatan ya? Yang ada, Pak. Di Ya. judulnya nggak kelihatan, terus di permasalahannya juga nggak kelihatan. Matematikanya nggak muncul. Oh iya, Pak. Apakah harus ganti judul atau bagaimana, Pak? Yo, ditambahi saja, lebih dikhususkan pada kelas matematika gitu loh ya.
ya difokuskan. Ya ini Nah, sudah Pak. Iya, iya. Di permasalahannya belum toh? Iya. Ya di permasalahannya. Jadi nanti lebih karena kalau nggak ada manfaatnya kan nanti seolah-olah ini kan terlalu umum gitu ya. Iya. Nah, jadi sesuai dengan makalah kita kan pengelolaan kelas matematika gitu ya. Iya. Jadi biar ada kekhususannya ya, terutama ini yang belum kelihatan di rumusan masalahnya ya. Jadi nanti di pembahasannya lebih diarahkan ke kelas matematika. Ya boleh awalnya itu kita mengambil yang secara umum dulu, tapi nanti di ujungnya difokuskan ke matematika, gitu ya mungkin Gisel ya. Oke. Gisel itu saya ingat, kalau ada Gisel ingat yang jadi apa itu sinden, ya? Apa itu di acara apa? Yang TKP itu loh, yang mari ke TKP. Nah, itu kan Gisel ya. Iya tadi saya apa ya kok ada Gisel, kok ada kesan tertentu. Oh ada sinden yang di itu yang namanya Gisel. Iya. Bisa nyinden Gisel ya? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Oh. Iya tadi kok ada Gisel, kok ada kesan apa itu saya ingat-ingat, oh ternyata ingat yang ada di acara di TV itu ya. Acara apa itu namanya, masih ingat? OVC. Nah, ya dah. Opera Van Java. Parto dan kawan-kawan tuh ya. Nah, dulu saya seneng lihat itu ya. Kan parodi gitu ya. Masih ada lagi yang sampaikan, Gisel? Udah. Oke, berarti nanti tugasnya menyempurnakan ya. Ini masih banyak kurangnya loh ya. Oke, ya, saya kira cukup ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak waktu nih karena pendek-pendek yang presentasi, jadi cepet ini ya. Aisyah, Fauziah, ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk proyek kali ini saya mengambil judul analisis kendala dan solusi praktis pengelolaan kelas matematika di SMP Negeri 3 Sumberarti 1 Atap. Nah, ini untuk latar belakangnya itu saya inginnya sudah wawancara ke salah satu guru itu tuh tanya tentang permasalahan di matematika itu ada apa aja. Itu hasilnya pokoknya siswa di sana itu kurang literasi sama penguasaan operasi dasarnya itu kurang. Sama juga di sana tuh siswanya itu karena kan satu atap, jadi kan siswanya tuh kan dia bisa SD sama SMP itu gabung. Jadi juga di sana itu kebanyakan atau mungkin beberapa itu siswanya tuh ada yang ikut sekolah madrasah gitu. Jadi sebagian siswanya itu lebih fokus ke madrasahnya dibandingkan ke sekolah atau pendidikan formalnya. Ya. Ini latar belakangnya diawali dengan sekolah satu atap itu sekolah yang bagaimana, kemudian rendahnya literasi siswa, kemudian penguasaan operasi dasar matematikanya tuh kurang. Terus ini latar belakang untuk madrasahnya tuh masih belum. Jadi rumusan masalahnya itu mengapa minat baca dan eksplorasi konsep matematika siswa masih rendah dan bagaimana model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi matematika. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan lemahnya penguasaan operasi dasar matematika dan bagaimana model pembelajaran yang aktif untuk meningkatkan penguasaan model operasi matematika. Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimana persepsi orang tua dan siswa terhadap prioritas madrasah diniyah mempengaruhi partisipasi dalam pembelajaran matematika dan upaya kolaboratif apa yang dapat dilakukan sekolah untuk menyelaraskan kedua pendidikan ini. Kemudian tujuannya sesuai dengan rumusan masalah yang tadi. Ini manfaatnya ada untuk sekolah, guru, peneliti yang lain dan juga siswa. Ruang lingkupnya ini berarti difokuskan ke pengelolaan kelas matematika di SMP Negeri Sumberarti 1 Atap.
Kemudian untuk kajian literaturnya ini ada literasi kan tadi yang dibahas. Itu literasi itu ada banyak sebenarnya, cuma yang dibahas di literasi SMP ini hanya literasi matematika, literasi numerasi, literasi sains, sama literasi membaca. Kemudian ada operasi dasar matematika, itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga penguasaannya sendiri. Kemudian ini ada kajian literatur mengenai pendidikan madrasah dan formal. Metodologinya ini saya seperti yang saya sebut sebelumnya itu, metodenya itu saya wawancara ke salah satu guru dulu untuk menentukan masalah yang terkait dengan matematika itu bagaimana. Kemudian kan sudah jadi masalah itu kan yang didapatkan dari literasi sama penguasaan penguasaan operasi dasar sama yang madrasah tadi. Jadi ya, saya wawancara ke salah satu guru, baru ke dua guru matematika biar fokus ke pembelajaran matematikanya di sekolah itu bagaimana. Teknik pengumpulan datanya saya wawancara melalui video WhatsApp dengan fokus ke 3 aspek tadi. Oke. Untuk hasil dan pembahasannya masih belum selesai, tapi ini ada lampirannya. Ini daftar pustakanya. Kemudian untuk lampirannya itu di sini ada surat izin penelitian. Ini ada pedomannya. Pedomannya itu kan untuk yang guru awal itu kan belum. Jadi metode pembelajaran apa yang digunakan, terus seperti kesulitan atau tantangan apa yang dihadapi saat mengajar. Terus mungkin apakah ada kegiatan di luar sekolah yang mungkin mengganggu siswa di sekolah, mengganggu pembelajaran siswa di sekolah itu. Lalu untuk pertanyaan untuk guru matematika itu ada tentang kendala literasi matematika, itu caranya menilai itu paham atau enggak gimana, apakah bagaimana strateginya, dan juga hambatan utamanya. Lalu untuk aspek penguasaan operasi dasar matematika itu sejauh mana siswa menguasai dasar, terus metode apa yang paling efektif, dan juga bagaimana menangani perbedaan. Kemudian untuk prioritas madrasah diniyah itu bagaimana persepsi, apa pengaruh kegiatan, sama upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan kode pendidikan ini. Kemudian ini ada bukti wawancaranya, dan juga ini ada transkrip wawancaranya. Dan transkrip wawancara itu tadi kan saya wawancara ke guru pengantar tuh mendapatkan 3 masalah tadi, dan juga ini yang ke guru matematikanya. Sudah. Oke. Ada yang memberikan masukan? Nah, ini kalau dilihat di judulnya nanti agak beda dengan yang saya bayangkan kalau melihat isinya tadi ya. Nah, coba lihat judul itu analisis kendala. Nah, yang dianalisis kendala, tapi nggak muncul di masalah kendala apa yang dimaksudkan di sini. Kendalanya yang ditemukan itu siswanya tuh malas membaca, sama untuk operasi dasar seperti perkalian gitu katanya sulit. Nah ya, kendala apa yang mau dianalisis di? Kendala pembelajaran matematika. Nah ini kan nggak jelas. Kalau di sini, kalau di judul interpretasinya ya, analisis kendala dan solusi praktis berarti analisis kendala dari pengelolaan kelas. Ya, padahal di dalam tadi kan bukan itu yang dianalisis. Oh iya. Analisis kan kesulitan dalam belajar kan? Iya. Nah, ya toh. Tuh, kalau analisis kendala dan solusi praktis berarti itu kalau harusnya konotasi saya itu ya, analisis kendala pengelolaan kelas dan solusi pengelolaan kelas gitu kan nanti ya. Nah, jadi seolah-olah pengelolaan kelasnya ada masalah, kemudian kita membuat pengelolaan kelas yang untuk mengatasi itu kalau dibaca dari judul ini, padahal tadi enggak. Kendala. Anda menganalisis terhadap kesulitan belajar matematika, kemudian Anda meng-create pengelolaan kelas yang bisa sesuai. Nah, gitu kan? Nah, ini berarti judulnya perlu diperbaiki sehingga mencerminkan isinya gitu ya. Nah, ini berarti kurang pas gitu ya antara judul dan isinya tadi. Jadi ada interpretasi yang lain ya. Nah, kemudian dari masalahnya tadi sudah mana tadi? Sudah saya catat hilang. Nah, di situ kan dan sama ya.
Mengapa minat baca ini masalah 1 dan kedua itu apa hubungannya? Yang pertama minat baca. Yang kedua faktor yang menyebabkan lemahnya penguasaan operasi. Tuh. Fokus ke matematikanya. Nah ya, enggak. Kalau pertanyaannya yang kedua, otomatis yang pertama itu salah satu faktornya kan? Enggak. Iya. 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 Berarti itu sebenarnya submasalah berarti nggak perlu di sendiri. Nanti dengan menjawab pertanyaan kedua itu akan jawabannya salah satunya adalah 1, ya toh? Oh iya. Yang menyebabkan lemahnya penguasaan itu karena minat bacanya Yang rendah, gitu kan maunya ya. Jadi nggak perlu dibuat pertanyaan sendiri, karena itu merupakan jawaban dari pertanyaan kedua kan, 1 Iya. itu. Ya. Nah itu nanti begitu. Jadi yang kita cantumkan tuh masalah induknya saja gitu ya nanti. Karena kita akan mencari faktor penyebabnya ya, lemahnya itu. Nah ternyata salah satunya adalah minat baca yang rendah gitu ya. Iya. Tuh ya. Ya. Itu mungkin 1 itu perlu dipertimbangkan, nggak perlu cantumkan salah sendiri ya, nggak apa-apa. Jadi kalau analisis itu memang betul sampai menjawab apa sebab-sebabnya ya, kalau analisis ya. Berarti kalau analisis tadi ya, analisis kesulitan itu kan berarti mengapa sampai terjadi itu harus muncul jawabannya ya. Nah kebetulan ini kan berbasis data ya, ada wawancara. Tapi nanti juga harus tunjang juga dengan literatur juga ya. Iya. Jadi walaupun kita berbasis data, jangan meninggalkan literatur ya. Oke, mungkin itu ya. Itu yang Pak Heri lihat, saya kira itu. Nah, perlu dilihat ya. Ini 1 atap, yang disebut 1 atapnya itu antara SD SMP atau SD dengan madrasahnya? SD sama SMP-nya. Ini Satu atap. wilayah, satu Iya, lingkungan. Tapi kalau di judul yang disebut definisi 1 atap itu SD SMP ya. Iya. Nah, terus di situ tadi kok ada dikaitkan dengan madrasah gimana? Nih. Itu kalau saya pas waktu wawancara itu kalau nggak salah di sebagian siswa tuh ada yang sekolah madrasah di sorenya. Jadi siswanya tuh nggak. Jadi pas saya wawancara tuh siswanya tuh malah lebih niat ke sekolah madrasah daripada sekolah pagi atau sekolah formalnya gitu. Jadi nah itu perlu dianalisis lebih jauh kan berarti nantinya ya. Jadi setelah wawancara kan ada salah satu penyebabnya itu. Tapi kenapa siswa kok lebih tertarik di situ? Itu kan perlu kena analisis kan berarti harus sampai jawab mengapa gitu ya. Nah, mengapa itu kalau perlu dikejar sampai tuntas gitu ya. Nah, itu gunanya wawancara mendalam itu ya kalau analisis di situ. Nanti kalau perlu siswanya yang mengutamakan itu perlu diwawancarai gitu ya. Nah, wawancara sekarang kan enak ya. Ditelepon aja juga bisa kan ya. Kalau nggak nemui langsung kalau ada kontaknya ya. Wawancara sekarang enak, mau datang langsung atau video conference atau telepon bisa ya. Kan Anda sering disurvei oleh suatu apa gitu kan cuma ditelepon aja kan ya, itu banyak ya orang pengambilan data ya. Halo, mau minta waktu sebentar. Nah, itu bisa. Gitu ya nanti karena judulnya Anda sudah mengarah ke analisis. Nah, jadi mengapanya itu harus kalau bisa sampai terjawab tuntas gitu ya. Nah itu, jangan sampai ada yang dibiarkan gantung gitu ya. Oke. Dan ini kebetulan penelitianmu berbasis data gitu ya. Memang ada kemungkinan ngejarnya pakai data ya. Salah satunya wawancara itu yang bisa menjawab mengapanya ya. Kayak gitu? Sudah. Ada lagi yang ditambahkan, Aisyah? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya tinggal menyempurnakan ya nanti ya. Baik, terima kasih atas saran dan juga sarannya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Berikutnya Muzaki masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil progres makalah yang telah saya buat.
Oke, jadi judul yang saya ambil itu sebelumnya sama ya, sama kayak punya Eka sama Hisham tadi, fokusnya ke disiplin. Cuman di sini fokusnya itu walaupun sama kayak Eka tadi disiplin positif, di sini itu nyinggungnya ke strategi pembelajaran, akan tetapi pengecualiannya pada hukuman. Jadi kayak strategi yang berkaitan dengan tentang hukuman-hukuman itu kalau di makalah ini ibaratnya kayak kalau bisa ditentang gitu lah. Ya. Coba ya. Terus masuk ke pendahuluan. Latar belakang di sini diambil itu SMP. Kenapa? Karena berdasarkan jurnal-jurnal yang saya bawa itu kalau jenjang SMP itu benar-benar kayak jenjang yang krusial bagi masa pertumbuhan peserta didik dari masa pubertas ataupun dari pembelajaran disiplin. Di sini dari Asbari et al. Itu mengemukakan bahwa penerapan disiplin positif di sekolah menengah pertama bertujuan membangun lingkungan belajar yang kondusif dan sportif. Disiplin positif menekankan pada kesadaran diri siswa dalam menjalankan aturan melalui nilai-nilai yang dibawa, kerjasama dan rasa hormat yang dapat memberikan penegakan hukuman yang kurang mendidik. Melalui pendekatan ini, Omning gak ngerti ya? Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan disiplin positif dapat mendukung pengelolaan kelas matematika yang efektif di tingkat SMP. Dua, bagaimana strategi yang dapat digunakan guru untuk membangun disiplin positif dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagaimana integrasi nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kerjasama dapat menciptakan suasana kelas matematika yang kondusif. Jadi di sini kan sama kayak sebelum-sebelumnya oleh teman-teman yang membahas strategi pengelolaan kelas itu kan cakupannya luas. Jadi di sini saya berikan batasan penelitian untuk 3 strategi utama yang dibahas, yaitu penyusunan aturan kelas bersama siswa, pemberian penghargaan terhadap perilaku positif, dan pembangunan komunikasi yang adil dan suportif antara guru dan siswa. Terus untuk poin nomor 2 ini merujuknya ke jenjang SMP tadi. Terus nomor 3 itu fokus makalah itu menciptakan suasana pembelajaran matematika yang tertib, nyaman, kondusif melalui pendekatan disiplin positif dan analisis pendekatan disiplin berbasis hukuman dalam pembelajaran matematika. Karena berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca itu kalau memakai sistem hukuman itu menyebabkan suasana kelas menjadi tidak kondusif, siswa kurang termotivasi dan keterlibatan mereka dalam belajar menjadi rendah. Selanjutnya untuk tujuan itu adalah menganalisis penerapan disiplin positif dapat mendukung pengelolaan kelas matematika yang efektif di tingkat SMP. Yang kedua, mengetahui strategi yang dapat digunakan guru. Yang ketiga, menganalisis integrasi nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kerjasama dapat menciptakan suasana kelas matematika yang kondusif. Terus ada manfaat adalah menulis dan membaca. Lalu untuk bab 2 masih kosong untuk kajian literatur. Ketiga, untuk metodologi yang saya pakai yaitu kajian literatur. Lalu untuk bab 4 itu masih kayak rancangan sub-sub yang akan dibahas. Cuman belum sampai selesai. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau apa? Penerapan ini membangun disiplin dalam pembelajaran matematika, integrasi nilai.
C. Kalau judulnya seperti itu, pertanyaan rumusan masalah 1-2 itu menjadi tidak urgen gitu ya. Tidak. Karena masalahnya kan sudah dikerucutkan integrasi gitu ya. Nah, di sini ya pertanyaan 1-2 itu kan seolah parsial, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan judulmu gitu ya. Berarti kurang mengerucut, Pak. Iya, nggak terpengaruh. Kan di sini integrasi ya. Nah, jadi justru permasalahannya bagaimana mengintegrasikan, itu kan harusnya kan gitu ya. Mengintegrasikan nilai dan manajemen kelas untuk membangun disiplin itu kan ya. Harusnya kan di situ permasalahan utamanya, ya. Iya, Pak. Nilai itu maksudnya nilai apa ini? Nilai itu merujuknya ke tanggung jawab jujur. Nah, berarti nilai apa itu? Nilai, Nilai gini kan interpretasinya Pak? nilai integritas. Nilai sikap apa gitu ya? Iya. Integritas sikap gitu aja kan nggak apa-apa, nggak usah nilai gitu ya. Kalau integritas nilai itu kan konotasinya apa? Nilai tes apa nilai apa ya? Ya masih konotasi ya. Jadi integrasi apa sikap dan manajemen kelas ya. Sikapnya mungkin sikap siswa ya di situ ya. Lebih cocok lagi. Nanti diasumsikan sikap guru lagi nanti ya. Nah, tapi jadi judul itu harus clear memang betul ya. Jadi manage ya. Jadi pertanyaan utamanya sebenarnya satu masalah nggak apa-apa ya, bagaimana mengintegrasikan sikap siswa dan sikap siswa lebih atau lagi sikap siswa terhadap apa gitu ya, lebih mungkin terhadap atau sikap siswa atau persepsi siswa terhadap matematik atau sikap siswa terhadap matematik gitu ya. Nah, atau sikap siswa di kelas gitu ya. Nah, lebih eksplisit gitu ya. Kan sikap itu siswa kan banyak ya konotasi. Sikap di rumah dan sekolah juga bisa beda ya. Nah, itu. Sebenarnya pertanyaan utamanya satu aja sudah cukup ya, bagaimana mengintegrasikan sikap siswa dan manajemen kelas untuk membangun disiplin-disiplin dalam pembelajaran matematika itu sudah banyak nanti itu yang diuraikan kan ya. Nah, masalah itu nggak harus banyak ya, satu juga nggak apa-apa ya masalah itu ya. Satu kalau jawabannya banyak kan, ya sama saja. Daripada dirumuskan masalah terus nggak langsung berkaitan dengan judulnya gitu ya. Nah itu ya, ini berarti kan permasalahan utamanya kan bagaimana mengintegrasikannya gitu ya. Nah ya itu aja Pak Heri. Tapi kalau dipecah-pecah malah nggak bermakna pertanyaannya. Oke, berarti di pendahuluan yang kurang tadi menurut saya disiplin positif ya, nanti berarti perlu dijabarkan lagi yang disebut sikap itu apa ya di pendahuluannya terlalu singkat sih, masih kurang ya. Jadi apanya itu harus diuraikan dulu ya dalam pendahuluan itu, biasanya apanya, terus kemudian fakta-fakta yang berkaitan dengan apa itu, terus sehingga muncul gap, muncul permasalahan yang akan kita gitu ya. Nah biasanya kalau seperti ini kan berarti Anda harus menguraikan sikap siswa itu apa gitu ya. Terus nanti manajemen kelas itu apa juga toh. Terus fakta-fakta, terus kemudian masing-masing kan mempunyai fungsi sendiri-sendiri, mempunyai kondisi sendiri. Terus kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana mengintegrasikannya itu gitu ya. Nah. Oke. Begitu saya kira, Muzaki, ada yang perlu disampaikan lagi? Sementara mungkin cukup, Pak. Ya. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan
Daris, ada Daris? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep Perkalian pada Siswa Sekolah Dasar. Untuk kata pengantar, daftar isinya saya biasanya mengisi pada ketika sudah selesai semua. Latar belakangnya ini karena pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan, terutama pada matematika. Nah, matematika itu salah satu mata pelajaran yang diajarkan di seluruh jenjang pendidikan. Namun, biasanya itu siswa sering salah konsep pada perkalian, seperti ketika 3 kali 6 itu 6 tambah 6 tambah 6, terus 6 kali 3 itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 6 kali. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi beragam kesulitan yang nyata terjadi di lapangan, serta diperoleh rekomendasi strategi untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian yang dapat diterapkan oleh para guru-guru di kelas. Untuk rumusan masalahnya saya ada 3. Yang pertama, apa saja kesulitan yang dialami siswa SD dalam memahami konsep perkalian. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan tersebut. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep perkalian. Untuk tujuan dan manfaatnya seperti rumusan masalahnya. Pada kajian literaturnya saya ada 5. Yang pertama, teori pembelajaran matematika di SD, lalu konsep perkalian matematikanya, terus ada kesulitan siswa dalam memahami konsep perkalian tersebut, terus ada faktor-faktor penyebab kesulitan, dan yang terakhir itu strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman perkalian. Pada bab 3 metodologi ini saya mengambil jenis penelitian itu kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh informasi teori serta temuan empiris terkait topik yang dibahas. Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi mengandalkan sumber-sumber tertulis yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi, atau yang lain-lain. Selanjutnya, pada bab 4 saya ini masih belum selesai sampai 5 kayak yang di kajian literatur, tapi masih ada 3. Yang pertama itu ada identifikasi kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika perkalian, lalu faktor penyebab, sama strategi pembelajarannya. Untuk bab 5 penutup belum. Nah, ini daftar rujukan sementara yang saya gunakan. Sudah, Pak? Oke. Oke, dari judulnya kalau mau mengkaitkan dengan pengelolaan kelas apa ya? Kan itu analisis kesulitan, ya. Iya. Kaitannya dengan pengelolaan kelas apa di situ? Nah, nggak kelihatan kan ya dari judulnya. Nah, ya mungkin setelah dianalisis, terus kemudian Anda, kalau judul pertama masih mungkin yang diupload pertama itu masih ada strategi peningkatan itu ya. Nah, padahal di masalah Anda tadi ada menyangkut itu. Iya. Oh, berarti yang judul pertama aja ya, Pak? Iya, di judulnya kan perlu supaya karya ini ada kaitannya dengan pengelolaan kelas ya. Kalau hanya seperti ini kan nggak ada kaitannya dengan pengelolaan kelas kan ya. Iya, ya. Nah, perlu dipikirkan kaitannya dengan pengelolaan kelas di situ ya. Kalau ini seolah-olah hasilnya hanya analisis saja sudah selesai. Ya. Nah, mungkin analisis itu kemudian ya, terus nanti ada usaha ya, mengelola kelas itu untuk meningkatkan itu kan ya. Nah, itu. Nah, itu saya sarankan ke situ.
Nah, padahal di rumusan masalah tadi menyangkut itu juga kan? Ya. Iya, Pak. Iya. Bingung. Iya bingung ya. Oke. Ya. Mungkin itu aja yang mungkin dia kelihatan perlu mempertajam judulnya ya biar ada kaitannya dengan pemahaman kelas. Kalau di rumusan masalah sebenarnya secara implisit muncul. Nah, strategi pembelajaran apa yang efektif itu bisa dikaitkan dengan pemahaman kelas ya dan ya. Ya. Meningkatkan. Jadi setelah tahu faktornya baru Anda meng-create strategi pembelajarannya ya. Ya, gitu. Gitu ya. Iya. Ya, mungkin cukup. Baik, terima kasih atas kesempatan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin satu lagi biar untuk menggenapi 20 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mengambil judul terkait persepsi siswa terhadap penggunaan games dalam pembelajaran matematika sebagai upaya mengurangi kecemasan belajar matematika. Nah, di sini latar belakang yang pertama itu terkait kecemasan terhadap pembelajaran matematika. Lalu ini merupakan yang kedua itu terkait inovasi penggunaan games dalam pembelajaran matematika, dan yang terakhir yaitu terkait bagaimana persepsi siswa dalam penggunaan games untuk mengurangi kecemasan siswa dalam pembelajaran matematika serta mempengaruhi aspek motivasi dan juga performansi dari siswa dalam pembelajaran matematika. Ini untuk rumusan masalahnya yaitu terkait bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan games dalam pembelajaran matematika. Yang kedua itu bagaimana peran penggunaan games dalam mengurangi kecemasan belajar matematika pada siswa. Tujuannya terkait mendeskripsikan persepsi siswa terhadap penggunaan games dalam pembelajaran matematika. Yang kedua mengenai bagaimana penggunaan games dapat membantu mengurangi kecemasan belajar matematika pada siswa. Manfaatnya ini ada bagi siswa yaitu terkait penyampaian pendapat dan juga pengalaman selama mengikuti pembelajaran matematika yang dibantu menggunakan games. Lalu untuk guru ini agar guru bisa memahami terkait bagaimana penggunaan games yang mampu menciptakan suasana belajar lebih santai, menyenangkan dan memotivasi belajar siswa. Ini bagi sekolah terkait fasilitas dan bagi peneliti selanjutnya. Ini untuk kajian literaturnya, yang pertama itu persepsi siswa dalam pembelajaran matematika, yang kedua game sebagai media pembelajaran matematika, dan yang terakhir kecemasan belajar matematika. Untuk metodologinya yaitu di sini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terkait memahami persepsi siswa terhadap penggunaan games dalam pembelajaran matematika. Lalu yang kedua itu subjek penelitian. Di sini saya mengambil siswa SMP dengan syaratnya yaitu memiliki pengalaman belajar matematika menggunakan media permainan games. Di sini saya untuk pengumpulan datanya itu saya menggunakan Gform yang di share secara online kepada siswa SMP. Lalu untuk teknik analisisnya yaitu di mana saya membaca dan memahami seluruh jawaban dari responden, lalu mengidentifikasi terkait pola dari jawaban tersebut, lalu menganalisis persamaan dan juga keterkaitannya dengan persepsi siswa terhadap games dalam upaya mengurangi kecemasan belajar matematika.
Di sini untuk keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, lalu triangulasi teknik, member checking, refleksivitas peneliti. Untuk pertanyaannya sebagai berikut, menurutmu apakah belajar matematika itu menyenangkan atau tidak? Jelaskan alasannya. Pernahkah kamu merasa takut atau cemas saat pembelajaran matematika? Ceritakan kenapa dan mengapa merasa seperti itu, dan lain sebagainya, sampai kalau boleh tak memberi saran permainan seperti apa yang cocok digunakan saat pembelajaran matematika di kelas. Cukup sekian. Bila ada pendapat dari teman-teman maupun Pak Heri dipersilakan. Oke, coba dibawa ke judulnya tadi kok beda nggak dengan yang sebelumnya? Dibesarkan coba. Persepsi siswa terhadap penggunaan games dalam pembelajaran matematika sebagai upaya. Loh, kok agak aneh ya saya? Persepsi siswa kok sebagai upaya, maksudnya apa ini? Maksudnya sebenarnya tujuan saya itu melihat persepsi siswa yang sudah pernah menggunakan permainan games dalam pembelajaran matematika, dan apakah menurut persepsi mereka itu membantu dalam mengurangi kecemasan belajar matematika, seperti itu, Pak. Nah, kalau ini upayanya apa yang kamu lakukan? Kecuali kalau Anda membangun persepsi siswa, itu ada upaya membangun gitu ya, sebagai upaya. Ini kan Anda hanya melihat persepsi ya. Kalau ini judul yang cocok ya, persepsi siswa pengaruh persepsi siswa terhadap kecemasan belajar matematika ya toh. Nah, kalau itu ya. Kalau sini sebagai upaya itu kan berarti harus ada upaya yang Anda lakukan. Misalnya upayanya membangun persepsi. Kalau membangun persepsi ada apa caranya, bagaimana membangun, ya kan? Nah, gitu ya. Itu kata ada sebagai upaya itu. Jadi pertanyaannya kan upayanya apa yang Anda lakukan di sini? Karena nggak melakukan apa-apa toh? Ya. Anda hanya mengukur persepsi siswa saja. Jadi nggak ada upayanya ya. Nah, kalau seperti ini pengaruh misalnya. Nah, pengaruh persepsi siswa dengan game dalam pembelajaran dengan terhadap kecemasan belajar matematika, gitu bisa itu ya. Jadi persepsinya diukur, kecemasannya diukur, terus diuji apakah persepsi tadi berpengaruh apa enggak terhadap kecemasan. Kalau itu ya bisa. Nah, berarti, cuma itu terhadap pengelolaan matematika, kelas matematikanya apa? Nah, kan nggak ada ya kaitannya dengan pengelolaan kelas. Nah, kalau dipertanyakan apa kaitannya ini dengan pengelolaan kelas? Kalau menurut saya itu terkait penggunaan gamesnya dalam matematikanya itu, Pak. Nah, iya. Apakah itu? Nah, berarti ya mungkin judulnya perlu direformulasi sehingga nanti kelihatan ada kaitannya dengan pengelolaan kelas ya. Misalnya pengelolaan kelas matematika berbasis game gitu ya. Nah, dalam rangka mengurangi kecemasan matematika gitu bisa kalau itu kelihatan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi merumuskan judul itu penting ya di sini biar kelihatan ya. Misalnya pengelolaan kelas matematika berbasis game untuk mengurangi kecemasan belajar matematika. Bisa itu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Nanti diformulasi lagi ya biar pas ya. Jadi pertanyaannya, berarti Anda kelihatan di sini konstruksi pengelolaan kelasnya memang berbasis pada game. Jadi nanti harus punya sistematika kelas berbasis kelas matematik berbasis game bagaimana ya? Nah, itu nanti harus Anda rumuskan, ya kan? Nah, kalau seperti itu oke, ya bisa masuk ya. Kalau seperti ini nggak kelihatan ya. Oke. Jadi nanti rumusan masalahnya juga menyertai ya. Biasanya kalau judulnya berubah ya rumusannya agak sedikit perubahan gitu ya. Begitu, Murwanti, ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk kan saya menggunakan kuesioner terbuka ya, Pak. Untuk terkait seperti ini apakah
Ada tanggapan dari Bapak? Loh, ya kuesioner yang penting ada basisnya. Orang membuat kuesioner itu kan merupakan instrumen. Ya. Itu harus berbasis pada indikator, ya. Yang disebut indikator ini apa yang Anda ukur? Misalnya Anda mau ukur kecemasan, indikator kecemasan itu apa saja? Berarti nanti rumusan pertanyaan Anda kembangkan dari indikator kecemasan. Begitu ya cara menyusun instrumen begitu. Jadi Anda harus mencari dulu rujukan untuk indikatornya dulu. Kalau pertanyaannya Anda boleh merumuskan sendiri ya, tapi nanti karena instrumen itu kan untuk mengukur indikator. Mengukur kecemasan secara langsung nggak bisa. Ya, harus melalui indikator ya kecemasan ya. Sama dengan Anda mengukur pembelajaran secara langsung kan nggak bisa ya. Anda harus mengembangkan indikatornya dulu ya. Nanti dikatakan berhasil atau tidak. Kalau indikatornya diukur berhasil sukses ya, itu namanya pembelajarannya sukses itu kan ya. Jadi harus ada indikatornya ya. Jadi nanti basisnya indikator ya. Ya, gitu ya. Terima kasih ya Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Saya kira cukup dulu ya, walaupun waktunya masih ada sedikit. Ya. Oh, mau lagi? Oh ya wes. Siapa namamu? Sudah ngupload tadi ya? Siapa namanya? Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makalah saya memiliki judul Strategi Pengelolaan Kelas di MI Anbaur Ulum dalam menghadapi kekurangan guru. Nah, untuk latar belakangnya itu kan saya pernah ngobrol-ngobrol sama gurunya. Lalu di sana itu ternyata itu kekurangan guru. Nah, lalu saya ingin meneliti strategi apa yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah ini. Seperti itu. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi kekurangan guru di MI Anbaur Ulum. Yang kedua, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengelola kelas matematika dalam situasi tersebut. Lalu di sini ada manfaat bagi sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dinas pendidikan, peneliti lain, dan juga manfaat bagi masyarakat. Nah, ini untuk kajian disangkanya itu ada pengelolaan kelas dan tantangan kekurangan guru. Lalu metodenya ini saya menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Sumber datanya itu dari observasi ringan. Jadi observasinya ini tidak formal, jadi seperti ngobrol-ngobrol aja, tidak terstruktur seperti itu Bapak. Nah, ini untuk pembahasannya ada kondisi kekurangan guru di MI Anbaur Ulum dan juga strategi pengelolaan kelas yang dapat diterapkan, seperti itu Bapak. Nah, tapi masalahnya itu untuk yang tadi katanya kan teman saya itu menggunakan strategi. Nah, itu sepertinya punya saya terlalu ini general, dan juga masalahnya saya tidak bisa mengaitkan di matematika karena masalahnya itu kekurangan guru, tidak hanya kekurangan guru matematika seperti itu. Jadi bagaimana Bapak? Itu gurunya memang kurang di sana ya? Iya, karena kan sekolahnya swasta. Nah, itu gurunya itu masih kurang Pak. Jadi selama ini itu gurunya itu pindah-pindah gitu Pak. Jadi kayak kelas 1 dikasih tugas, kelas 2 dikasih tugas, terus balik lagi kelas 1 meriksa kelas 2 gitu-gitu terus Pak. Nah, ini berarti nanti yang saya bayangkan Anda punya strategi yang efektif gitu ya, Nah, ya dalam rangka itu. Ya. Tapi untuk efektivitas katanya Bapak tadi harus... Loh, enggak, maksudnya efektif dalam arti bukan efektivitasnya kita uji, dalam mengatasi itu. Jadi nanti jaminannya adalah dari teori gitu ya. Baik. Bukan menguji efektivitasnya ya. Siap. Nah, Terus untuk ininya mengaitkan ke matematikanya itu gimana Pak? nah ini yang agak susah ya. Iya. Ini pengelolaan kelas secara umum kalau ini ya. Iya kan, soalnya kemarin baru tahu harus matematika itu waktu presentasi yang kemarin Pak. Dulu saya sampaikan karena judulnya mata kuliah pengelolaan kelas. Kemarin masih banyak teman-teman yang belum matematika Pak. Tapi kalau ada matematikanya yang dikaitkan gitu ya, Anda bisa nggak mengaitkannya dengan matematika? Nah ya itu, makanya saya tanya Pak Heri gimana gitu. Ya kan di SD juga ada matematikanya itu ya. Iya. Mungkin salah satunya kalau melihat, nanti kan bisa juga dilihat latar belakang pendidikan guru ya. Karena yang ngajar di MI itu kadang-kadang nggak semuanya juga guru kelas gitu ya. Nah, ya
Nah itu bagaimana mengaturnya? Kan ada kemungkinan untuk mata pelajaran matematika itu kalau misalkan itu kan bisa juga untuk semua kelas diamputi 1 orang. Ya. Karena matematika itu termasuk salah satu pelajaran eksklusif yang di SD itu yang boleh dikeluarkan dari apa istilahnya paketnya guru kelas gitu ya. Nah, apakah itu? Nah, nanti Anda bisa nggak, ya itu maksud saya bisa nggak mengaitkan dengan matematika gitu loh ya. Nah, kalau bisa bagus gitu ya. Kalau nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa ya berarti nilainya kurang. Iya toh? Ya Allah, Pak. Ya tetap diterima tapi kan nggak terlalu urgen gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kemarin Pak Heri ada yang lewat mengomentari itu ya tetap diterima, nggak mungkin ditolak ya. Mungkin tidak maksimal lah istilahnya kan gitu ya, penilaiannya tidak maksimal karena tidak spesifik gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya tetap diterima tugasnya ya, cuma nilainya nggak maksimal gitu aja kan ya, itu aja konsekuensinya ya. Nah memang faktanya itu. Nah tapi kalau ini diangkat di SMP SMA cocok. Kalau SMP SMA itu kan guru bidang studi ya. Nah itu memang ada kaitannya dengan matematik, nanti kita bisa melihat itu ya. Misalnya Anda mengatasi kekurangan guru di sekolah menengah itu, nah kalau misalnya yang kurang matematikanya harus memilih guru apa kira-kira yang bisa lebih dekat ke matematika, itu kan berarti ada kajian literaturnya kan ya, mungkin fisika atau apa gitu kan ya. Nah atau justru kelebihan guru matematika gitu ya, terus guru yang lain tuh possible nggak memindahkan guru matematika untuk yang ini. Nah itu memang ada kajiannya, kalau itu ya itu boleh. Ini kalau ingin mudah mengaitkan tidak di MI ya, tapi di SMP MTS atau SMA MA ya toh. Kalau misalnya ininya diganti, judulnya diganti nggak apa-apa, Pak? Loh, sekolahnya ya kan? Ya, sekolahnya. Nah, iya itu. Nah, kalau SMP. karena ada kaitannya dengan matematika kalau SMP ya kan. Ya. Rolling penjadwal gurunya kan berdasarkan bidang studi, tidak berdasarkan kelas. Ya. Jadi Anda jadi nanti baik kelebihan maupun kekurangan guru matematika itu bisa dianalisis, bisa dibuat gitu loh ya. Nah, jadi nanti Anda lihat datanya aja, apakah guru matematikanya kurang atau lebih gitu ya. Baik. Nah, kalau kurang bagaimana mengatasi kekurangannya, kalau lebih bagaimana menyalurkan kelebihan itu ya. Nah, itu berarti di situ ya. Saran saya kalau ingin mengaitkan dengan matematika, jangan di SD atau MI. Ya. Nah, saya kira ya, di tempat yang sama mungkin ada MTS-nya gitu ya. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Biasanya di SMP general gitu, Pak. Strategi pengelolaan kelas di SMP dalam menghadapi kekurangan guru gitu, enggak apa-apa. Jangan SMP secara umum. Kalau itu masa secara umum kekurangan guru kan enggak toh? Ya masa saya mau cari SMP yang kekurangan guru. Ya kan kasusnya ini kan Anda salah studi kasus kan? Iya. Iya. Di situ makanya tadi saya nggak bisa menebak apakah guru matematikanya lebih atau kurang, tergantung kondisi yang Anda observasi kan ya. Jadi kalau yang Anda observasi itu guru matematikanya kurang, bagaimana mengatasi kekurangan itu? Kalau guru matematikanya lebih, bagaimana mengatasi kelebihannya itu agar tersalur gitu juga ya. Baik, Pak. Kalau kebanyakan guru, nanti guru kan nggak memenuhi jadwal minimalnya ya. Iya. Nggak dapat sertifikasi nanti ya. Iya, betul ya. Oke, gitu ya saran Pak Heri ya. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah 21 orang ya yang presentasi ya. Hari pertama kemarin itu 8, tadi 13. Jadi mau saya stop sampai 12, ternyata ada yang sukarelawan lagi satu ya. Bisa mengurangi. Jadi nanti masih ada 19 orang lagi. Jadi memang saya planning itu sampai pekan terakhir gitu ya. Kalau kemarin saya rata-rata 10, itu memang harus 4 kali ya presentasi. Nanti kalau pekan depan nanti sudah bisa lebih dari 10, nanti yang terakhir tinggal sedikit gitu ya. Nah itu. Nah nanti bagi yang sudah presentasi sesegera mungkin ya menyelesaikan ya. Kalau yang belum ya meraba-raba. Tapi kan dengan melihat hasil presentasi temannya selama 2 hari ini,
tahulah ya, tadi kan juga sudah langsung merasa gitu ya. Sudah langsung banyak yang merasa ya, oh ini harus direvisi. Kan ada analoginya apa yang Anda lakukan dengan punya teman yang lain ya. Segera disinkronkan gitu ya, biar nanti nggak banyak berubah lagi setelah presentasi gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa kalau mau presentasi nanti berdasarkan makalah yang direvisi lagi, nanti saya berikan tempat lagi di semacam forum diskusi ya, nanti bagi yang belum presentasi. Jadi nanti biar nyambung, nanti ada kemungkinan perubahan cukup drastis dari makalah yang diupload kemarin gitu ya. Kayak tadi Nur ya. Jadi tadi ada beberapa yang memang perubahannya sudah cukup banyak ya. Ada yang perlu disampaikan? Cukup jelas ya? Ya. Nah, sampai saat ini belum ada keputusan apakah jadwal UAS-nya tetap atau ditunda gitu ya. Tunggu saja. Tapi untuk mata kuliah ini nggak pengaruh ya. Karena nggak ada UAS kan. Ya, nanti tugas Anda menyelesaikan aja, nanti biar menyelesaikan proyeknya ya. Biar fokus, nggak perlu belajar untuk UAS mata kuliah ini. Saya kira cukup ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Oke ya, tetap semangat karena kurang 2 pekan kuliah kita dengan UAS-nya ya. Jadi semoga masih tetap diberi kekuatan dan semangat ya. Yang penting itu kekuatan dan semangat sehingga berakhir di ujung dengan husnul khotimah. Maksudnya dia gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.